saya tetap pergi meninggalkan ibu gitu ya, di perjalanan berpikir apa yang harus saya lakukan ya Rabbana, minta petunjuk, minta dimudahkan, minta dipilihkan yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Andika, your amazing mentor, di channel kesayangan Anda, Amazing Mentor. Sebelum kita lanjut, subscribe dulu dong, ya nggak, di Amazing Mentor, dan nyalakan tanda loncengnya. Dan ini adalah sesi Make It Heaven, dimana kita akan bicara spiritual. Dan di sebelah saya ada Agim, apa bukan ya? Bukan. Oh bukan, mirip. Namanya siapa bro? Nama saya Takwir Burhanuddin. Pekerjaan? Latar belakang dokter gigi, coach. Status? Diakui, status beristri. Oh beristri. 3 anaknya. Anaknya, Masya Allah. Alhamdulillah, saya baru 1 istrinya. Oke, jadi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol ya. Saya akan gali. Jadi gini, saya tuh punya banyak guru ya, guru kehidupan, dan salah satunya adalah beliau ya, dokter gigi Takwir Burhanuddin. Dari mana? Asal Makassar. Asal Makassar. Tapi hatinya begitu mak halus. Jadi wajah boleh Makassar, hatinya mak halus. Suka-suka gue, ini acara-acara gue. Siap. Ya kan? Nah, kan lu dokter gigi nih. Yes. Ente ini kan dokter gigi. Ya, bahkan banyak ustadz-ustadz yang dioprek-oprek giginya. Sebenarnya dokter gigi itu cita-cita dari dulu apa kejeblos. Karena gue kenal ada orang-orang yang memang kejeblos di universitas jurusannya, oh ya udahlah gitu. Kalau yuk gimana ya ceritanya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebenarnya bukan cita-cita kalau boleh jujur, coach. Jadi bukan cita-cita. Bukan. Jadi kalau coba tarik flashback ke belakang, sebenarnya punya impian itu mungkin seperti kebanyakan orang ya. Saya termasuk orang yang idolakan, mengagumi ayah gitu. Okay. Jadi biasanya saat ditanya cita-cita menjadi apa, tidak jauh dari profesi ayah biasanya. Ayah saya itu seorang insinyur teknik. Jadi dari SD, SMP, SMA tuh kalau ditanya mau jadi apa, insinyur mesin. Itu bulat, teknik mesin. Saya juga waktu itu ingin masuk teknik mesin. Masuk beneran? Nggak diterima. Oh sempat juga mau masuk. Sempat, jadi waktu itu bukan, saya masuk ke kedokteran Trisakti, daftarnya keterimanya pilihan kedua teknik mesin. Oh jadi pilihannya dokter dan teknik. Dokter gitu, dan teknik mesin. Ya jadi dulu defaultnya atau hobinya gitu, udah diajarin bagaimana kasarnya bongkar mobil, bongkar motor, itu udah saya lakuin. Jadi mungkin bekal untuk ke perguruan tinggi untuk memilih teknik mesin itu sudah ada. Gitu. Jadi sudah bulat, entah suatu saat mungkin zaman saya dulu UMPTN namanya ya, mungkin masih sama ya, sama atau SMP, oh enggak, UMPTN juga ya, kita kan seangkatan. Oh iya, beda dikit. Jadi qadarullah waktu saat mau mengembalikan formulir ya, hari terakhir pengumpulan formulir UMPTN ya, kita biasanya ngantri pengumpulan formulir. Sebelum menuju ke tempat pengumpulan, tuh saya di Bandung, nembaknya di sini, izin ke orang tua. Saat itu ibu yang ada di Bandung lagi datang untuk menyemangati lah. Ini ngisi, kok jadi mau nangis ya? Ngisi form pilihan. Maksudnya ente udah ngisinya teknik mesin? Udah ngisi teknik mesin. Oh, oke. Ya, mungkin yang terkenal di Bandung ITB. Teknik mesin ITB, dan kedua ilmu matematika, karena doyan matematika. Kelihatan sih, muka lo kayak kalkulator. Iya, alhamdulillah. Disyukuri. Ya singkat cerita, spiritual nggak boleh ejek-ejek kan? Oh boleh ya, itu tadi ngejek. Diampuni insya Allah. Allah maha pengampun, maha penyayang. Singkat cerita izin pamit sama ibunda. Ibu, hari ini terakhir pengumpulan, saya izin mau mengumpulkan formulir. Doakan pilihan terbaik saya masuk ke perguruan tinggi negeri. Ibu hanya bilang, iya, semoga cita-citamu dimudahkan. Tapi sebelum pergi, ada satu kalimat yang ibu lontarkan itu yang membuat ya, mungkin saat itu jadi sebuah momen yang paling berharga buat saya.
Karena saat itu ibu cuman bilang, iya nak, hati-hati di jalan. Tapi alangkah bahagianya ibu, kalau anak ibu dari yang 4 ini ada salah satu orang yang jadi dokter. Tidak minta saya nembak dokter, hanya berkata seperti itu. Bapak juga ngomong gitu enggak? Enggak ada, bapak masih kerja di Kalimantan, yang menemani ibu aja. Jadi saya pamitnya ke ibu. Jadi waktu itu hanya berkata seperti itu. Bahagianya ibu saat ada salah satu anak ibu dari yang 4 ini bisa jadi dokter. Sudah. Kakak arsitek. Gitu. Dia ketika spontan saat itu bergejolak. Jadi saya tetap pergi meninggalkan ibu gitu ya. Di perjalanan berpikir apa yang harus saya lakukan ya Rabbana. Minta petunjuk, minta dimudahkan, minta dipilihkan yang terbaik. Qadarullah, saat hari sebelum ngumpul itu saya hapus coach. Pilihannya saya hapus. Saya ganti pilihan pertama pendidikan dokter umum Unpad, yang kedua pendidikan dokter gigi Unpad. Tanpa saya tahu dunia kedokteran itu seperti apa dan nggak pernah punya cita-cita masuk ke sana. Jadi hanya karena biru walidain berarti ya? Itu mungkin hikmah yang bisa saya ambil. Mungkin kalau saya tidak memilih itu, mungkin Allah tidak izinkan saya kuliah di negeri. Tapi mungkin saat saya detik-detik terakhir saya mengganti itu, Allah takdirkan punya keterima di negeri. Nyesel nggak antum? Kan passion you teknik mesin, terus sekarang jadi mesin gigi gitu loh. Betul. Tadinya bongkar mesin jadi bongkar mulut orang gitu. Manusiawi coach. Di awal-awal ada ada tantangan lah ya. Begitu masuk apalagi ke dokteran. Kebetulan coach juga dokter. Kuliahnya di awal sudah disuguhi textbook buku hafalan, dan itu bukan gaya belajar. Ikut mendengarkan cerita kita ya. Ya bukan gaya saya belajar menghafal gitu. Oh itu gue banget textbook. Banyak. Masya Allah, luar biasa. Gue banget. Buat bantal bukan dibaca ya kan. Bantal tebel-tebel tidur. Ya artinya terjadi di awal semester 1 perjuangan yang luar biasa, beradaptasi. Tapi ternyata banyak hikmah. Ternyata kenapa jadi dipilih dokter gigi bukan dokter umum? Karena ternyata dokter gigi nggak jauh beda sama teknik mesin. Tetap ada mesin-mesinnya, tetap ada bor-bornya gitu ya. Lebih ke ternyata yang diasah adalah motorik, kreativitas tangan, kreativitas. Nah, saya membayangkan kalau saya mungkin di dokter umum, yang mungkin lebih kuat di analisa, lebih kuat di diagnosa, menghubung-hubungkan informasi. Sementara dokter gigi lebih ke berarti kalau mobil gua mogok lu bisa benerin dong. Insya Allah masih bisa. Bisa. Iya, ada kacamata. Saya jadi ikut ketawa. Silau juga nih kacamata. Ikut makanya. Banyak ada lighting ya kan. Tapi ini ada stikernya bro. Oh jangan. Oke, sekarang gue tanya. Nah, ketika ente kuliah kedokteran gigi kan? Iya. Terus gini, nyokap lu itu tahu nggak cerita ini gitu? Mas gue kayaknya kan emosional, gue kebayang gue punya passion teknik mesin, and then lu karena nyokap lu hapus, and then ya untuk berbakti orang tua. Nah, maksudnya cerita ini nyokap antum ngerti? Sampai sekarang saya belum ceritakan. Kalau ternyata ibu antum tahu kisah ini gitu, kira-kira apa yang akan beliau katakan? Walau alam misal. Kira-kira susah mungkin saya menjelaskan coach, karena memang saya sampai sekarang tidak punya keberanian buat menyampaikan ini. Saya cukup tahu bahwa saya cuma ingin ibu saya tahu bahwa saya masuk ke sini karena pilihan saya, dan saya masuk ke sini bisa membahagiakan beliau. Ada salahnya kalau dia tahu? Sebenarnya tidak ada salahnya. Cuman buat saya kondisi yang sudah seperti ini tidak ingin saya rubah lagi. Karena sudah. Nggak ada rencana untuk tell her about this kind of story? Maybe someday, tapi saat ini belum terencanakan. Well, saya bisa membayangkan betapa semakin bersyukurnya beliau punya anak seperti antum. Itu hanya bagian kecil bakti saya sama ibu coach. Surga.
Amin ya Ini rabbal kita alamin. akhiri apa kita lanjutkan? Ini kan tuan rumahnya antum. Ini acara saya. Jangan makan gaji buta. Samina wa ta'na sama. Siap. Teman-teman semua pemirsa di mana Anda berada, sahabat Amazing Mentor. Inilah kenapa saya ingin selalu berdekat dengan orang-orang soleh gitu ya. Bahwa ternyata kita bisa punya impian, you bisa punya impian jadi seorang teknokrat, you pengen jadi seorang pengusaha mungkin, you pengen jadi seorang dokter, whatever your dreams are, but at the end you have your parents, you punya orang tua, artinya kalau saya belajar bahwa Tuhan Allah adalah prioritas yang utama. Yang kedua adalah keluarga, yang ketiga mungkin baru kita bicara bisnis atau karir. Dan saya melihat langsung dari mulai apa ya, memilih jurusan aja itu benar-benar ingin berbakti sama orang tua. Wow, menurut gua kalaupun IPK lu jeblok gitu ya, tapi ini pahalanya luar biasa. Sedangkan banyak orang yang berpikir IPK indeks apa sih singkatannya? Indeks prestasi kumulatif ya. Ya itu mereka pikirkan, padahal sebenarnya kalau kita bicara adalah indeks pahala kumulatif itu yang lebih luar biasa. Oke, nah, saya punya memori yang luar biasa sama Takwir ini. Jadi waktu itu saya apa ya terinspirasi lah ya dari beliau. Beliau nih kalau ngaji enak, terus ngafal Quran, terus akhirnya bro kita ngafal Quran bareng yuk, terus kita ikut mungkin 30 hari ya, karantina ngafal Quran ya. Beliau meyakinkan saya untuk ikut menghafal Quran gitu kan, insyaallah. Jadi gue udah daftar duluan, cuman di tempat lain gue survei yang lain biasa ikut gue aja gitu, intinya mah begitu. Tapi dia udah daftar duluan. Nah terus ceritain dong gimana, ada pengalaman apa sih yang lucu, kenapa ente pengen jadi penghafal Quran, terus 30 hari no gadget, no kontak dengan dunia luar. Pengalaman apa yang bisa you sharing ke pemirsa Amazing Mentor? Ya, Insya Allah luar biasa. Saat itu memang benar apa yang dikatakan Coach Andika. Saya awalnya memang saya punya niat dari masa kuliah itu ingin bisa mulai menghafal Quran, Coach. Sudah punya cita-cita sejak masa kuliah. Tapi ya pembenaran lah ya, dengan kesibukan perkuliahan, aktivitas sana sini, sok sibuk, alasan-alasan yang dibuat-buat nggak maju-maju gitu ya. Ketemu Ramadan, niat lagi, nggak maju-maju lagi. Gitu. Sampai saat Allah pertemukan dengan sebuah kesempatan gitu. Ada waktu yang memang Allah hadirkan di hadapan saya, kebetulan adik saya juga sudah mulai menghafal Quran gitu. Ternyata beliau bisa menyelesaikan setoran 30 juz dan saya coba gali apa saja yang dilakukan di sana, sangat-sangat indah. Kenapa? Karena benar-benar lebih bisa dekat dengan Quran, lebih bisa mendalami Quran, lebih bisa mengenal firman-firman Allah. Itu saya dapatkan dari adik saya sebenarnya. Akhirnya terberanikan diri, Allah mungkin ini jawaban dari impian-impian saya dulu, harapan-harapan saya dulu. Akhirnya mulailah mencari tempat-tempat menghafal Quran dan saya daftar di sebuah lembaga karantina. Meskipun akhirnya tidak jadi bergabung di sana ya, bergabungnya di tempat yang kita sama-sama bisa bergabung kemarin di Hamasah, 30 hari menghafal Quran. Tadi pengalaman di 30 hari menghafal Quran itu mungkin jadi sama mungkin sama Coach Andika gitu. 30 hari terbaik dalam hidup saya karena benar-benar merasakan hidup menjadi seorang manusia seutuhnya, tidak terpengaruhi dunia luar, benar-benar menjadi manusia karena hanya berinteraksi dengan firman-firman Allah gitu. Masya Allah. Boleh dong, aneh gue pengen denger suara merdu ente lagi nih. Paling bisa beliau ini mereframe ya. Padahal saya belajar banyak dari beliau. Tapi oke, jangan. Oke, saya coba buka memori waktu saya punya pengalaman dengan beliau ya. Beliau ini ada satu surat yang kalau beliau baca itu hatinya suka teriris-iris. Saya kalau mendengar beliau ngaji ini, di samping artinya memang sangat baik, beliau pun semasa menghafal 30 juz itu, beliau fokus di sini. Beliau bisa menghafal bolak-balik atas bawah depan belakang, beliau jagonya ya. Boleh saya buka memorinya mungkin?
Kita Memori coba. saya jangan sudah lupa ini. Kita buka dengan bacaan aja. Mungkin bisa keinget. Bismillah. Coba. Saya A'udzubillah. Siap mungkin? Siap, Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mungkin antum akan ingat surah ini. Ar-Rahman. Allamal Qur'an. Khalaqal insan. Allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Alla tadghaw fil mizan. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Wal arda wada'aha lil anam. Fiha fakihatun wan nakhlu dhatul akmam. Wal habbu zul asfi wa rayhan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Khalaqal insana min sarsarin. Jadi lupa. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Wa khalaqal janna min marijim min nar. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sadaqallah. Masyaallah. Ditembak jadi grogi, lupa ingatan, ya kan? Itu ayat surah favorit beliau, Masya Allah. Itu sih dibulak-balik apa? Tes ayat, tengah ayat ke belakang, Masya Allah. Ditembak. Insya Allah masih hafal. Masih banyak maksiat. Kenapa ente suka surat itu? Artinya apa sih coba supaya teman-teman? Iya, di situ surat yang benar-benar kita diajak, disentil oleh Allah untuk senantiasa bermuhasabah atas jutaan, ribuan, bahkan tak terhingga karunia yang Allah berikan pada kita. Kenapa saya suka ayat itu juga? Karena Allah terlalu banyak memberikan anugerah, Allah terlalu banyak memberikan karunia dalam kehidupan saya. Yang sampai detik ini rasanya mau bersyukur bagaimanapun masih kurang untuk menunjukkan nisbah Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Guys. You lihat sendiri kan, ini benar-benar literally speaking, gua suka setoran sama beliau. Kalau gua salah tadi hafalan dibenerin, bahkan sampai saya ingat banget saya belajar baca Bismillahirrahmanirrahim gitu ya, Al-Fatihah itu benar-benar saya belajar sama beliau gitu, makhrajul huruf, tajwid dan seterusnya. Jadi setiap aneh baca Al-Fatihah untuk dapat pahalanya. Sebenarnya itu juga yang membuat tadi balik lagi bahwa saya bersyukur ternyata Allah takdirkan menjadi seorang dokter gigi, Coach. Gimana? Karena dokter gigi itu saya melihatnya, mungkin sebagian besar orang melihat dokter gigi itu momok. Hal yang menakutkan dokter gigi, hal yang menakutkan mahal dokter gigi. Tapi yang jadi fokus utama saya gini, kenapa akhirnya rasa syukur itu benar-benar membuncah. Ternyata benar-benar sebuah keindahan, sebuah takdir yang sangat baik Allah berikan kepada saya menjadi seorang dokter gigi. Mungkin saya ingin punya pahala-pahala jariah, Coach. Jariah, pahala-pahala yang terus mengalir seperti yang Coach tadi bilang. Tapi mungkin untuk berdakwah rasanya saat ini belum
cukup banyak ilmu untuk menyampaikan banyak ilmu ke banyak jamaah. Tapi kalau melihat profesi saya sebagai dokter gigi, kenapa saya suka menemui beberapa ulama, suka menemui beberapa ustadz untuk menawarkan, yuk kalau ada masalah gigi, insya Allah saya bantu gratis. Saya berpikir apa coach? Setiap lantunan ayat yang ustadz itu sampaikan, setiap informasi-informasi dakwah yang disampaikan, karena kondisi giginya yang sehat, insya Allah saya dapat pahalanya juga. Jadi saya juga boleh dong ngomong gigi ini? Boleh. Boleh, insya Allah. Bahkan saya dengar beliau satu-satunya dokter gigi yang menggratiskan pasiennya. Iya, nggak gratis kan? Oh enggak? Nggak, saya minta bayaran. Oh, bukan biasanya lu gratis, bayarnya dikasih. Canda. Oke, nah tadi kan ya, beliau kan guru saya, dan salah satu yang saya sangat belajar gini, di tengah kesibukan beliau sebagai seorang guru, beliau juga, dokter gigi, and then dia juga punya banyak usaha, punya usaha gitu ya, banyak saya kurang tahu, yang jelas dia punya Denko bareng teman-temannya, terus punya bisnis juga dan seterusnya. Tapi beliau masih terus menyempatkan diri, nggak pernah absen dari dunia dakwah gitu. Itu apa sih membuat ente semangat untuk berdakwah gitu? Nggak ada capeknya gitu loh. Yang pertama, ini bagian dari rasa syukur saya, karena Allah masih kasih kesempatan, Allah masih kasih umur, Allah masih kasih kesehatan. Karena kalau naudzubillah bukan membuka-buka aib ya sahabat-sahabat, tapi lebih ke saya punya cukup masa lalu yang kurang baik. Lebih parah gue sih. Iya. Nah, sih gitu. Mulai lagi kita. Oh, iya. Iya, artinya antum lebih solid dari aneh. Artinya terlalu banyak aib kemaksiatan yang Allah tutupi dari diri saya. Saya punya masa lalu yang cukup dalam tanda kutip hina lah, Coach. Jadi ingin rasanya ada sisa umur ini yang nggak tahu sampai kapan bisa mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya dengan cara-cara yang efektif dalam tanda kutip ya. Harus cara atau memilih ibadah-ibadah, jenis-jenis amalan yang memang bisa menjadi jariah, bisa menjadi MLM pahala gitu. Jadi apapun yang saya lakukan insya Allah ingin saya niatkan sebagai bagian dari ibadah saya, insya Allah. Well, kayaknya ini udah seru banget. Jadi buat anda ya yang kayak kita terlalu banyak aib maksiat yang memang Allah masih tutupi dari ya kebayang kalau maksiat atau dosa-dosa kita itu bentuknya adalah jendolan di kulit kita, berapa banyak jendolan di tubuh kita gitu ya. Alhamdulillah Allah masih menutupi aib kita, dan kalau memang anda sadar bahwa kita masih banyak maksiat, masih banyak dosa, bisa mungkin kita menutupinya, ya menggantikannya dengan sebanyak-banyaknya beribadah, sebanyak-banyaknya berdakwah, sebanyak-banyaknya berjihad. Masya Allah, dan thank you banget bro. Masya Allah. Ya, dan tentunya teman-teman banyak belajar hari ini, dan inilah Make It Heaven, sebuah channel di Amazing Mentor, sebuah rubrik acara yang harus anda senantiasa dengarkan. Kenapa? Karena hidup bukan hanya di dunia, tapi hidup kita juga akan fokus kepada kehidupan setelah di dunia, hidup di akhirat kelak. Karena dunia bukan tempat untuk tinggal sebenarnya. Dunia tempat untuk meninggal. Sudah siapkah anda menghadapi meninggalnya anda, meninggalkan dunia fana ini? Kalau beliau insya Allah siap. Insya Allah. Saya Andika. Saya Takwir Burhanuddin. Subhanakallah wa hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.